Halo Mas Messi, aku sudah di sini Pak. Di bioskop Flying Eagle, tempat apa ini? Kata Pak Tua Gau. Apa dia sudah membawa koper yang salah? Katanya dalam hati. Barang yang kau inginkan sudah ada di koperku. Aku akan mengeluarkan dan menggunakannya. Kata wanita itu. Oh no, kalau jika koper ini dibuka, aku akan telanjang bulat di depan umum. Itu membuatku malu. Maaf Nona, tapi demi reputasiku aku harus kabur. Kata Pak Gau di sini. Aku akan pergi. Bu, lihat. Itu seperti dejavu. Rupanya tas itu langsung jalan di sana dengan kecepatan sangat tinggi sehingga rok-rok para ciwi-ciwi di sana terbang kemana-mana. Apa-apaan nih? Dari mana angin ini datang? Kata ciwi-ciwi di sini. Maaf ya gadis-gadis, meskipun pemandangan itu sangat indah, tapi tidak ada yang bisa menghentikanku untuk kembali pada istriku. Pak Tua Gau dalam hati. Tiba-tiba di depan Pak Gau ada anak-anak yang sedang berjalan. Oh no, ini akan tabrak. Ini langsung Pak Tua Gau melompat tinggi di situ. Wow, itu ada monster koper, kata anak-anak di sini. Oh, untungnya aku tidak melukai siapapun. Gadis-gadis kecil itu menginginkanku dengan ying-ying saat masih kecil. Tiba-tiba saja di sini ada segerombolan mafia yang bertudung biru dan hitam. Tidak perlu bergerak, biar aku saja yang melakukannya. Tiba-tiba saja di sini Fog langsung mengeluarkan cambukan di sini dan mengenai Pak Tua Gau. Aku tidak tahu, ayo pergi lanjutkan rencana kita. Siapa itu? Kata anggota Red Fog di sini. Dan karena terpental jauh, meledaklah dia. Boom. Aduh, anjir sakit. Berpindah tempat di dalam bioskop. Yingfei di sini sangat pengap. Aku akan keluar dulu mencari udara segar. Temui aku saat kau sudah selesai. Baik, kalau gitu aku dulu. Baik Nona Su. Bagus. Aku akan kembali sekarang. Oke, hati-hati di jalan, kata sang MC di sini. Sang MC langsung menyelinap ke belakang ke tempat Ying. Bagus, dia masih tidur. Sansan juga tidak memperhatikanku jauh ini. Masih aman, kata MC di sini. Tiba-tiba saja di sini. Ini tangan Ying dia bangun, lalu dia melihatku bersama Meng Xin ya. Batin sang MC di sini. Kakak ipar, tadi kau kemana aja? Apa kau bersembunyi dari kakakku? Nani? Oh tidak, dia mengetahuinya. Apa kau berselingkuh? Kata sang San di sini. Lihat, ini aku melihat ini jatuh dari sakumu. Rupanya ada celana dalam yang dibawa sang MC. Sial, itu adalah celana dalam yang kutemukan di ruangan Meng Xin. Aku lupa mengeluarkannya dari sakuku, kata sang MC. Aku tahu kakak kau tidak pernah menggunakan benda semacam ini, kata Sansan di sini. Sansan, kau pasti membuat kesalahan deh. Apa yang kau lakukan? Kenapa ini jatuh dari sakumu dan aku menemukannya? Kau bilang kau itu pacar kakakku, tapi kenapa kau tidak tahu jika dia selalu tidur saat nonton film? Kata Sansan yang nampaknya sudah mulai curiga dengan sang MC kita. Nani? Tidak seperti itu Sansan. Apa jadi kakakmu itu seperti itu? Bagaimana bisa kau menyebut dirimu pacarnya jika kau tidak mengetahuinya? Kata Sansan di sini. Tiba-tiba saja mereka saling berhadapan-hadapan dan berngobrol. Dengar ya. Sing Ying akan segera bangun. Apa yang harus dilakukan Fei di sini? Kata narator. Diam atau kakakmu akan bangun. Waktu yang tepat, kata sang Singsen di sini. Kau kan katakan pada kakak bahwa kau menyimpan celana dalam milik wanita lain. Ayo lihat apa yang akan kulakukan selanjutnya, kata Sansan di sini. Sansan, ada apa denganmu? Kenapa kau sangat keras kepala sih? Kata sang MC. Keras kepala? Kau pikir aku lupa kejadian waktu itu? Saat kau memocokkanku di sisi ruangan. Apa? Jadi karena itu? Aku sangat kesal kepadamu. Akan kubuka warna kulitmu yang sesungguhnya, kata Sansan di sini. Kalian kenapa perjalanan menurut sangat banyak, kata sang CEO yang lindur. Ternyata di sini malah membuat Sansan dan kakak iparnya berciuman secara mesra. Di sini anjir, apa-apaan ini? Kenapa ciuman pertamaku diambil oleh kakak iparku? Kata Sansan dalam hatinya. Oh tidak, Sansan menjerit di sini.
Ying Ying pasti akan bangun di sini. Bukankah nanti semua ini akan jadi lebih gawat, kata sang MC di sini. Apa yang sedang kalian lakukan sangat menjijikan. Maaf San, ini aku karena langsung dicipok lagi. Aku tidak bisa membiarkanmu membuat keributan, kata sang MC dalam hatinya. Bukannya itu aku akan membuat operasi kencan ini sukses, kata sang MC. Menyelesaikan pertempuran dan runduk, dan ini akan membuat pertempuran kita makin seru. Di sini San langsung dicipok habis-habisan dia dihajar oleh sang MC kita. Wah, bagus, dia pingsan sekarang. Akhirnya dia berhenti bicara, kata sang MC. Anjir, cipokannya seperti itu. Maafkan aku San, kata sang MC dalam hatinya. Dan nampaknya cantik kita sudah bangun dari tidurnya. Dimana Ling Fai? Kenapa dia tidak ada? Yang benar saja, kenapa aku tidur saat menonton film yang sangat bagus, kata Su Ying di sini. Dan nampaknya di keluar bioskop. Oh tidak, Meng Xin sudah menunggu cukup lama, kata sang MC di sini. Dan nampaknya di sini ada penjahat pesek ya lagi, anjir. Oh, rupanya dia di sana. Kau ada di sini, aku mencarimu kemana-mana, kata Su. Oke, belum aku keluar lebih cepat. Apa filmnya sudah selesai, Ling Fai? Oh ya, oh kenapa memang? Itu sangat membosankan kan, kata sang MC kepada Nona Su. Ya, aku pikir menonton film romance memang membuat kita jadi sedikit depresi, kata sang wanita cantik itu. Dan mereka pun terdiam cukup lama. Oh tidak, aku mengambil film secara acak. Aku akan bahkan tidak tahu film apa yang kulihat tadi. Situasi sekarang jadi sangat canggung, kata sang MC di sini. Oh, aku harus mengatakan sesuatu untuk memecah kesunyian, kata sang MC. Meng Xin, mendengarkan aku. Tiba-tiba ada di sana duduk di sini. Suara ini Ying Ying. Kenapa mereka di sini? Filmnya masih belum selesai, bukan? Batin sang MC yang kalang kabut pikirannya. San, apa yang terjadi padamu dan di mana kakak iparmu? Aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing, kata mereka berdua di belakang sang MC. Di mana pria misterius itu? Rupanya di sini juga petugas Jiang langsung babak belur di sini. Lin Jiang, kata sang MC itu. Di sebelah situ ada Seo He juga. He Fang King ada di sini. Inilah pertempuran utama Asura kita. Anjir, apa yang harus kulakukan, batin sang MC di sini. Ada 4 wanita. Siapa yang bisa mengatasinya di sini, kata sang MC di sini. Haruskah aku pilih salah satunya dari 4 orang ini? Harusnya 5 sama adik San di sini. Oke, bila antara 4 wanita ini, mana yang akan kamu pilih? Pertanyaan dari admin untuk kalian semua. Ayo komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe supaya video admin tambah semangat bikinnya. Dan mereka berempat ada di sana. Kenapa mereka duduk berdekatan? Yang bener jajak. Kemana Ling Fai? Di sini, kata seorang orang ini. Sial, salah satu dari mereka menelponku. Aku pasti ketahuan. Aku harus memikirkan suatu cara di sini. Aku harus membuat mereka tetap di tempat mereka berada. Jika kami berjalan, aku pasti ketahuan oleh sisi yang lain. Dan operasi ini akan terungkap, kata sang MC di sini. Dan sekali terungkap, boom, itu akan jadi akhir dari dunia ini, kata sang MC. Memang kemana lagi Yiling Fa itu kabur? San, apa yang kau melihatnya tadi? Tidak, sang di sini San sangat cukup karena dicipok sampai kelenger oleh sang MC kita. Tidak, aku tidak melihatnya. Apa ada denganmu di sini, San? Ini mencurigakan, kata Sehu. Ada sesuatu yang aneh hari ini. Aku harus menanyakan itu pada apa yang terjadi di sini. Jangan kakak, jangan menanyakan kepada kakak ipar. Halo semuanya. Tiba-tiba di sini tengah-tengah mereka sang MC hadir, entah dari mana datangnya. Ling Fai, bagaimana kau bisa muncul tiba-tiba di situ? Dan kemana saja dari tadi? Sebenarnya aku sedang berpikir keras tentang masalah ini tadi. Teleponku jatuh. Oh tidak, ini semua sebuah harapan. Maaf Meng Xin, aku menjatuhkan teleponku. Aku akan mencarinya. Oke,
Itu dia, aku merangkak di bawah semak-semak bunga untuk pergi ke sisi Ying-Ying. Dan hanya itu aku juga bisa menggunakan teman kecil ini untuk pergi ke tempat lain dengan mengunduh aku jenis. Aku pergi sebentar sebelum filmnya selesai. Sang San mengetahuinya, bukan? Kata sang MC di sini yang badannya penuh dengan dahan-dahan. San, kau tahu ya? Di sini San malah kabur pergi ke sana. Ada apa dengannya? Terserahlah, biarkan saja ini lebih baik. Yingfei, terima kasih untuk kerja kerasmu hari ini. Ini bersihkan wajahmu, kata sang wanita kepada sang MC kita. Baiklah, bosku, kau tersenyum. Apa begitu? Tentu saja seharusnya sering melakukannya, itu terlihat cantik, kata sang MC yang memuji wanita itu. Wow, itu mungkin karena aku kurang tidur dan tidak bisa santai akhir-akhir ini. Banyak hal yang terjadi di perusahaan. Kenapa memang? Beberapa waktu yang lalu ada kekuatan besar yang ingin mengambil alih dan hasil penjualan kami terus menurun. Kantor pusat pun juga menekanku mengambil alih. Ya, tapi tiba-tiba itu berhenti. Karena itulah aku punya waktu untuk kencan hari ini. Apa semuanya karena bantuan Nona Mengxin? Ya, berkatmu aku punya koneksi dengannya. Tiba-tiba saja aku jadi menyadari kalau kau itu sangat berharga bagiku. Lalu, apa kau tertarik menjadi pacarku yang sesungguhnya? Kata CEO yang menggoda-goda sang MC kita. Tiba-tiba saja di sini sang wanita mau mencipok sang MC. Aku hanya bercanda. Maaf, aku harus mengangkat telepon ini, kata sang MC di sini. Tiba-tiba ada telepon di saku sang MC. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja Yingfei mendapatkan telepon dari Su Mengxin. Sial, apa yang terjadi? Ini darurat. Su Mengxin nelpon. Aku akan menjatuhkan sesuatu. Aku harus mencarinya. Apa? Di sini CEO Su pun langsung kesal dari sang MC. Sang MC kerepotan kesana kesini masuk ke dalam kolam. Apa bisa pergi melalui semak ini dan kembali dengan cepat? Kata sang MC di sini. Selama semak bunga ini menutupi diriku, aku akan aman. Maka aku akan punya jalan untuk menyelesaikan misi ini, kata sang MC. Tiba-tiba di sini malah salah ke tempat CEO He. Yingfei, kenapa di sini? Oh tidak, aku salah mengambil jalan, kata sang MC. Yingfei, aduh capek. Aku malah datang ke sisi He Fangking, kata sang MC. Seharusnya aku mempercepat ruteku. Aku pergi ke tempat yang salah lagi. Aku ingin pergi ke tempat Mengxin, malah jalannya belok ke sini. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus di sini bisa mengalihkan perhatiannya? Yingfei, kenapa kamu sangat terburu-buru? Kata He di sini. Dan sekarang kau juga ada di sini. Kau tidak sedang terburu-buru dan tidak berkencan dengan wanita lain, bukan? Rupanya dia lemes di sini. Apa aku sudah ketahuan? Tidak. Aku sedang punya beberapa urusan di sini, kata sang MC mengelak pernyataan dari wanita itu. Oke, aku percaya padamu, katanya sambil malu-malu ngeyong di situ. Tidakkah kau itu terlalu mudah untuk dibohongi, kata sang MC di sini. Tapi yang benar saja, kau ternyata punya nyali karena melakukan itu di depan umum padaku, kata Direktur He di sini. Dengarkan aku, Direktur He. Tidak perlu bicara lagi, langsung dicium di sini sang MC kita. Semua sudah terjadi, pahlawan bertopengku, kata sang MC kepada wanita cantik itu. Dan mereka pun bermesraan. Pergilah dan lakukan apapun yang kau inginkan, kata He di sini. Fangking, kau sungguh wanita yang luar biasa. Kalau begitu maaf dan permisi, langsung masuk lagi ke dalam bunga. Aku tidak boleh menyanyiakan kebaikannya. Aku harus berhasil kali ini. Dan terus seperti itu mereka bergantian kencan dengan sang MC di sini. Anjrot. Ada apa itu? Kenapa di sini sangat berisik? Kata CEO di sini. Tiba-tiba sang MC menghilang lagi. Selama semak ini masih ada, aku bisa datang dan pergi dengan cepat, katanya. Dan melaksanakan operasiku. Tiba-tiba saja malah salah jalur di sini ke tempat tugas Lin Jiang. Sial, aku datang ke tempat yang salah lagi, kata sang MC dalam hatinya.
10 menit kemudian, anjir, di mana aku? Kata Pak Tua Gao. Kepalaku sakit, bukankah tadi aku sempat terbang melalui koper? Apa yang sedang mereka perdebatkan? Wow, apa yang terjadi di sini? Rupanya orang-orang sangat kagum kepada Pak Tua Gao sambil memotretnya. Wow, ada pameran di sebelah sana. Itu sangat menakutkan. Kata orang-orang, di sini Pak Tua Gao pun langsung lari tunggang langgang untuk menghindari keramaian. Apa-apaan itu? Aku harus lari dari sini. Di jalanan, dia melihat Sansan sedang dibawa oleh keempat penjahat di sini. Hah? Sansan? Kata Pak Tua Gao yang tercengoh dengan anaknya sedang dibopong. Hei kalian yang di depan sana, cepat berhenti. Chow, hentikan dia, kata ketua di sini. Kau tidak diizinkan untuk menuju ke sana, kata orang yang berjubah itu. Aku akan kukatakan padamu, bebaskan putriku, katanya. Kalau tidak, aku akan mengekilmu. Langsung di sini Pak Tua Gao dikasih tahu dengan pedangnya. Anjir, orang ini tidak bisa diomong dengan kata-kata. Langsung ditendang sama Pak Tua Gao. Rupanya tendangannya tidak mempan. Apa yang terjadi? Padahal aku sudah lama di militer. Kalian rupanya cukup kuat, kata Pak Tua Gao. Jika kalian berani menyentuh putriku, maka bersiaplah untuk berurusan dengan kemarahanku, kata Pak Tua Gao yang super duper marah sambil memakai baju koper. Oh, kemarahan macam apa? Kata sang musuh di sini. Langsung mereka beradu argumen lewat pedang. Rupanya belum pernah merasakan ini. Militer punch, langsung dihajar saja pedangnya dan langsung kicap. Aku tidak pengen menyerah. Langsung dihajar perutnya di sini. Apa? Kembalikan putriku, kata Pak Tua Gao. Lepaskan dia. Langsung pukulan beruntun pun langsung dilepaskan di sini. Tetapi nampaknya orang berpedang itu tidak mau menyerah. Pak Tua, kau memiliki beberapa kemampuan ya? Kelihatannya aku perlu memperlihatkan kemampuanku yang sebenarnya, kata orang berpedang itu. Si kurang ajar itu menggunakan sebuah armor. Bagaimana aku bisa menang melawan ini? Kata Pak Tua Gao yang mulai sadar dia sangat keras. Rupanya di sini adu pedang pun terjadi. Apa-apaan ini? Skill macam mana yang bisa melakukan tebasan bulan sabit semerta ini? Kata Pak Tua Gao sambil menghindar menggunakan kopernya. Anjir. Baiklah kalau begitu, akan kutingkatkan pukulanku. Pukulan tank Raja Wali. Ding, di sini pun adu jotos dengan adu pedang di sini. Dan nampaknya pedang dari musuh itu terlempar ke arah sana. Dan tinggal adu jotos kedua dari belah pihak. Dan di sini Pak Tua Gao sedikit terdesak. Oh tidak, tangan kananku masih di dalam koper, kata di sini Pak Tua Gao. Benar saja, dia terkena kick langsung terpelanting ke arah kiri dan menuju tengah-tengah di kebun bunga milik sang MC. Menantangku hanya dengan satu tangan. Aku akan menantikan pertemuan kita yang selanjutnya, kata sang musuh besar itu. Tiba-tiba sang MC keluar dari pohon itu. Li Yingfei, kamu lagi? Rupanya di sini semakin rumit. Di mana pria misterius itu? Kenapa kau ada di sini? Oh, ada UFO. Sang MC mengalihkan perhatian. Dan benar saja, UFO apa? Pria misterius, kau datang lagi. Tidakkah dia merasa ada yang salah dengan keadaan ini? Ada apa dengan otaknya? Kata sang MC dalam hatinya. Seperti yang diduga dari pria misterius, cara kedatangannya pun juga misterius. Itu hampir saja, kata sang MC dalam hatinya. Kelihatannya dia kesulitan untuk bergerak. Bagaimana jika aku bantu dia keluar? Pria misterius, perlihatkan wajah aslimu di sini. Langsung ditarik wajahnya. Petugas Rin, apa yang kau lakukan? Malah mukanya tetap saja. Topengnya ku lepas, ternyata mukanya seperti itu. Aku menolak untuk mempercayai ini. Tunggu dulu, dilepas lagi. Langsung seperti itu lagi. Tapi bedanya di sini ada digitalnya adalah Golden Eagle. Anjir, mustahil. Kenapa masih ada lagi? Langsung dilepas lagi seperti itu lagi. Masih ada lagi. Berhenti. Ini mustahil seperti ini. Maaf. Cukup, hentikan semua ini. Yang benar saja, aku harus mencari sebuah alasan untuk membuka
membuatnya dia pergi. Dengar, Linjing, meskipun aku belum bisa mendengarkan alasan tujuanmu sekarang, tapi aku butuh bantuanmu. Ada sebuah kelompok kriminal di dekat sini, kata sang MC di sini. Apa? Seperti yang diharapkan dari pria misterius. Aku belum mengatakannya, namun dia sudah mengetahuinya saat mengesankan, kata sang petugas di sini. Pria misterius, kau tolong jadikan aku muridmu, kata sang wanita di sini sambil bersujud. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Kenapa sangat mendadak? Kau benar-benar sudah memikirkannya, kata sang pria di sini. Atas bimbinganmu, akhirnya aku bisa melihat isi hatiku dan mengikuti jalanku sendiri, kata sang wanita. Dan faktanya, kau sudah mengetahui keberadaan kriminal yang ada di sini dan itu sangat membuatku terkesan, kata petugas. Ya tentu saja aku mengetahui tentang mereka. Jadi memang ada kriminal di sini. Aku hanya mencari alasan dan tidak menyadarinya, kata sang MC dalam hatinya. Tunggu. Aku merasakan sekelompok orang datang kemari. Baiklah kalau begitu, Linjiang, aku putuskan untuk menjadikanmu muridku, kata sang MC di sini. Dan di sini serupanya Linjiang menangis mewek kegirangan. Master, dengar, aku akan memberimu misi pertamamu, kata sang MC kepada wanita cantik itu. Aku butuh bantuanmu untuk mengevakuasi wanita yang ada di kiri dan di tengah. Biar aku yang mengevakuasi Nona Su. Oh tidak, masalah bagiku Master. Santai saja, serahkan padaku. Aku akan pergi duluan, hati-hati Master. Siap. Besar kemungkinan jika orang-orang itu mengejar Maxine, itu sangat meyakinkan, kata sang MC di sini. Halo Nona Su, Maxine. Sang MC pun langsung menyentuh Tuan Putri cantik itu. Dengarkan aku. Apa ini? Dengar, orang-orang itu mungkin menargetkan kita. Kau harus ikut aku nanti, kata sang MC di sini. Rupanya malu-malu ngeong, dia pun mau. Linjiang sudah membuat kontrak dengan mereka berdua. Bagus kalau begitu. Pergi ke tempat aman, kata sang MC di sini. Benar saja, para preman begundal itu mau mengincar sang wanita di sini. Dan di sini di balik semak-semak, Pak Tua Go nampaknya sudah mulai sadar di bawah konaknya. Anjir, tempat macam apa ini, kata Pak Tua Go. Maxine, dengarkan aku. Dari arah depan, rupanya Pak Tua Go melihat Li Yingfei dan perempuan sedang bermesraan. Li Yingfei berkencan dengan wanita lain, kata Pak Tua Go di sini sang mertuanya. Apakah aku salah tentangnya? Apa dia adalah playboy cap kudanil? Aku harus menghentikannya. Kalau begitu, akan kubunuh dia kalau berselingkuh, kata Pak Tua Go. Ketika wanita itu sudah pergi, aku harus melindungi Maxine di sini. Setelah mereka pergi, operasi kenaku akan berhasil. Li Yingfei, tiba-tiba saja di tengah-tengah kerumunan bunga, Pak Tua Go keluar dari sana tidak memakai celana dan baju. Li Yingfei, paman? Kenapa ada di sini, batin sang MC yang terheran-heran. Li Yingfei, hentikan apapun yang sedang kau lakukan sekarang. Kenapa paman tiba-tiba ada di sini? Dia, kata Nona Su. Kau sudah berkencan dengan putriku. Apa Jingjing tahu apa yang kau lakukan sekarang ini, kata Pak Tua Go. Dengarkan aku paman. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Aku melihatnya dengan jelas. Tidak, lihat di belakangmu, kata sang MC di sini. Belakang? Rupanya di sini orang-orang mengfoto Pak Tua Go di sini karena telanjang dada bulat. Anjir, ada apa ini jir? Kata Pak Tua Go yang menahan malu di depan mereka. Apa ini suatu macam apa ini? Aku sangat membagongkan. Ayah, Li Yingfei, kenapa kalian di sini? Kata Su Yingying di sini sedikit terkaget-kaget. Ayah, kenapa kau telanjang bulat seperti itu? Nona Su, kau juga ada di sini, kata Yi Lingfei di sini. Yi Lingfei, jelaskan semuanya padaku apa yang kau lakukan di sini. Ini sudah berakhir, batin sang MC di sini. Rupanya sang MC tertangkap basah sudah selingkuh di sini. Anjir, Li Yingfei, apa yang kamu maksud? Kata Pak Tua Go sambil menggunakan muka intimidasi. Tapi dari belakang nampaknya ada yang
tidak beres. Li Yingfei, awas! Rupanya diri sang MC ditikam oleh seorang perempuan. Nani? Oh, rupanya semuanya pun tercengoh melihat sang MC ditekam dari belakang. Akhirnya penjagaanmu terbuka. Aku mulai menunggu saat-saat seperti ini untuk waktu yang lama, kata perempuan gila itu. Anjir, katanya di sini. Tunggu, pakaian itu apakah kaulah yang membawa Sansan di sini? Apa? Sansan diculik, kata sang MC. Astaga naga, kelihatannya kalian tidak beruntung. Ternyata orang yang dibawa rekanku adalah kenalan kalian. Sangat disayangkan, kata Fok di sini. Kembalikan putriku sekarang. Paman, tunggu dulu. Paman, aku akan membawa Sansan kembali. Tolong lindungi dan bawa Ying dan yang lainnya dari sini, kata sang MC di sini. Nampaknya aku salah paham padamu. Kau hanya ingin melindungi orang lain tapi ada lukamu baik-baik saja. Tenang saja paman. Itu aku mengerti, kata sang Pak Tua Gao di sini. Ayah, apa yang kau lakukan? Ling Fei kembali, kata Ying di sini. Ayo pergi, tidak usah ikut campur urusan laki-laki, kata Pak Tua Gao sambil memberi kepergian untuk menghindari pertempuran yang dahsyat. Ling Fei, kau harus bertahan hidup, kata Pak Tua Gao. Hei, tidak perlu cemas, tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa lolos dari sini. Oh, siapa kau? Aku tidak punya hubungan denganmu selama ini, bukan? Kata sang MC di sini. Karena kau akan mati, aku akan katakan padamu. Setik bilang hai padamu. Setik, apa dia tidak mati saat di hutan Canggo? Bos kami adalah adiknya Joseph. Dia yang mengirim kami padamu. Joseph? Oke, cukup bicaranya. Ayo kita berkelahi. Kau boleh mati sekarang, kata perempuan gila itu. Rupanya di sini juga ada pria yang memakai pedang di sini. Bodoh, ting. Apa-apaan? Kenapa mereka berdua saling bekerja sama? Apa yang terjadi? Bloodwolf, apa kau ingin menghentikan kami? Bodoh. Apa? Dia benar-benar sangat bodoh, kata sang MC di sini. Menggunakan rahasia pada musuh saat kau belum bisa memastikan kematiannya, dan dengan mudah diprovokasi hingga membocorkan dirimu, kata sang MC. Kau sama bodohnya dengan bawahanmu yang memakai pedang itu. Aku tahu bawahan itu memang mencerminkan bosnya, kata sang MC di sini. Kau bilang apa? Tunggu dulu. Selesaikan misi dan jangan mengganggu. Reuni dua orang bersaudara. Rupanya di sini ada orang yang bersaudara sedang mau berkelahi. Sial. Jadi seperti inilah kekuatan Golden Eagle. Dia benar-benar tidak bisa diprediksi. Batin wanita itu. Aku serahkan sisanya padamu. Aku akan mengejar kelompok lain, kata sang wanita biru itu. Itu palsu. Dia pedang-pedangan. Apa yang dia mainkan di sini? Orang-orang menyangka bahwa era terbuka itu mereka sedang bercosplay. Ayo kita selesaikan ini di tempat lain. Di sini berisik, kata sang MC yang menantang orang berpedang itu. Oke guys, nampaknya dari manhwa ini akan menuju seru ceritanya ke bagian perkelahian. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Lanjut kita ke ceritanya. Kau masih naif seperti dulu Golden Eagle. Jika kau ingin menemukan wanita pujaanmu itu, maka ikuti aku. Hanya saja jika kau bisa melampauinya. Tunggu dulu. Rupanya dia bisa. Tepat sekali dari sini hilangnya, kata sang MC di sini. Hei, apa kau Golden Eagle? Rupanya ada Pak Tua bercaping gunung. Siapa kau? Kamu kayak Pak Tani saja di sawah. Aku Jin murid dari Bloodwolf. Oh, Naruto, Jin level S ranking 46. Jika kau ingin menemukan wanitamu, maka kau harus melewatiku dulu. Master pernah menceritakan padaku tentang kekuatanmu sebelumnya. Ayolah kita bertarung secara jantan. Tunjukkan padaku kemampuanmu, kata orang Pak Tani ini. Pisau yang terpisah ya. Ini sangat menakutkan. Ya itu memang benar. Pengguna pisau terpisah yang paling terkenal di Kabupaten Jiangxi ini. Namaku Ji. Aku tidak pernah tahu hal itu, kata sang MC. Kau akan segera mengetahuinya kalau kau tetap basnya. Kelihatannya aku harus memperlihatkan kemampuanku padamu, kata Pak Tani ini. Terimalah ini, pedang pisah. Seperti ini kan? Cuma disentil saja langsung bengkok. Kelihatannya itu adalah serangan pamungkasmu ya. Benarkah? Langsung di sini menggunakan 1000 teknik Blazing Hell. Langsung sang
sang MC nampaknya seperti tersayat-sayat di sini. Ini, aku akan kebeli kepalamu, Golden Eagle. Oh, benarkah? Rupanya di sini sang MC hanya mudah saja seperti menyentil lalat. Nani dan Pak Tani di sini langsung tercengoh dengan kemampuan MC kita. Ini tidak mungkin. Bahkan kata orang-orang di dalam komik, dengan kekuatan di sini cuman tersentil saja dan sang MC mengambil rantai di sini. Apa ini senjatamu? Rupanya dengan sekejap kilat saja senjata itu sudah berpindah ke tempat MC kita. Kelihatannya cukup menyenangkan. Bagaimana kalau kita bermain-main? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Katanya yang tercengoh. Tertangkapnya kau itu adalah berkah bagiku, kata sang MC yang mudah saja menangkap penjahat itu. Apa? Rupanya dia pun terkejut. Karena sudah seperti ini maka akan gunakan jurus pamungkasmu. Langsung ditutup aja cocotnya dia yang begitu berisik. Berhenti bicara, oke? Gua tidak butuh cocotmu itu. Di sisi lain di sini nampaknya Sansan sudah menjadi bahan gendongan para penjahat ini. Ya tapi Master, ayo kita cepat pergi dari sini. Pergi ke Chop. Kenapa kita membawa wanita ini bersama kita? Apa Anda pikir aku akan kalah dari sini? Langsung di sini sang MC menghempaskannya ke tanah. Saat penyergapan kita gagal, maka tidak akan ada orang yang bisa menghentikan orang peringkat tinggi sepertinya. Dan benar saja Pak Tani di sini langsung bonyok, habis controngnya dihajar oleh sang MC. Mudah baginya untuk kabur ya. Sudah selesai nampaknya. Karena itu aku butuh trik, jika tidak aku akan kalah. Jika dia kabur itu bisa jadi masalah, kata sang MC di sini. Apa? Rupanya di sini paman robot pun terkaget-kaget. Sedangkan bagi Golden Eagle, jika dia tidak kehilangan sentuhannya, Ji pasti akan segera kalah. Dia adalah pimpinan dari kelompok Flying Eagle. Bagaimana bisa? Kau akan segera tahu kalau dia kesini, kata rambut putih itu. Aku benar, Rupanya benar saja, sang MC tidak sampai 3 detik langsung berada di sana. Golden Eagle, sang pemimpin pasukan khusus. Beraninya kau menyentuh orang-orang yang ada hubungannya denganku. Apa kau cari mati? Kata sang MC yang begitu marah. Astaga, itu terlalu menyeramkan. Pencuri. Mereka pun berlari-larian. Di sini masyarakat sudah mulai sadar bahwa ada perampokan. Tolong kami. Kita masih belum menemukan target. Cepat pergi dari sini. Ternyata ada sekelompok penjahat yang memakai senjata. Ada apa ini? Butuh waktu lama untuk cari pekerjaan dan ini terjadi di hari pertamaku, kata pencuri pesek lagi sebagai NPC. Untungnya aku punya pekerjaan lain sebagai supir taksi, katanya sambil pergi. Aku harus menaikkan harga dan mendapatkan klien saat keadaan seperti ini kacau balau, katanya. Taksi 500 untuk 1 orang, aku akan kau kirim ke keluarga dengan aman. Kau ingin merampokku, dasar brengsek, anjir. Di sini juga orang masih sadar, Hei tunggu, kata Pak Tua di sini. Rupanya Pak Tua Gau dengan komplotannya langsung mengamankan target. Oh, banyak gadis cantik. Pencuri pesek pun langsung tergagum dengan wanita cantik itu. Wow, mereka semua tubuhnya yang sangat bagus, kata pencuri pesek. Apa aku akan mengirim mereka ke rumah? Oke, tidak masalah, kata di sini. Aku akan memang ingin kau mengantar mereka. Karena mereka sangat cantik maka aku diskon. Bagaimana dengan 200.000? Dengan bonyok-bonyok langsung. Maaf, aku salah orang. Maaf, silahkan masuk. Tunggu kalau begitu. Anak muda, ada putriku dan wanita yang lainnya. Ini cantik loh. Oh, cantik banget, kata pencuri pesek. Lalu silahkan pergi sekarang. Kurang ajar, kata Pak Tua Gau. Apa maksud Anda, Pak? Ku bilang pergi dari sini. Ayah, apa yang kau lakukan? Kata Ying Ying di sini. Cepat pergi, dasar kurang ajar, kata Pak Tua Gau mengancam kepada pencuri pesek. Apa? Katanya. Nani? Kata pencuri pesek di sini. Apa yang ingin dilakukan orang itu? Kata Direktur He. Kau pikir aku bisa memahaminya? Kata Siu di sini. Ada apa ini? Kata sang pencuri. Ayo kita berkelahi di sini di hutan, kata Pak Tua Gau yang menantang sang pencuri pesek.
Kelihatannya paman itu tidak rela melepaskan kita, katanya. Tiba-tiba ada bayangan di sini peperangan antara sang pencuri pesek dan paman Gao di pertempuran nyata, dan rupanya sang pencuri pesek terjebak di sini. Hutan yang ada di taman rupanya. Apa kita sudah selesai? Bisakah aku pergi untuk mengantar seseorang sekarang? Ayo kita sekarang lagi. Untuk memulainya lagi. Apa? Lagi? Kalian tunggulah sebentar. Ayah, paman melakukan ini demi kepentingan kita, kata si Eohu dan si Sini. Ketiga orang cantik lainnya ada di sana. Sial, musuh sudah mengasih posisi. Rupanya sang pencuri pesek lagi-lagi membayangkan perang. Anjir. Ayo kita pergi lagi, katanya. Nampaknya kesialan sedang mengujiku, kata sang pencuri pesek di sini dan membayangkan dia tamat di medan pertempuran. Aku sudah selesai. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Aku mengetahui semuanya, kata CEO Su di sini. Ini semuanya karena sangat cantik. Paman khawatir jika dia punya maksud tersembunyi. Karena itulah dia melakukan semua ini demi kita. Ayah, apa yang akan meninggalkan kami? Itu benar. Aku khawatir tentang orang itu. Aku hanya tidak bisa menonton seluruh masalah meningkat tanpa membantu, kata orang tua Gao kepada sang tercintanya. Aku juga tidak bisa pergi. Aku akan membubarkan kerumunan, kata petugas Lin di sini. Kamu ingin menjadi polisi yang bertanggung jawab kepada masyarakat, kata orang tua Gao. Bagus, itu kerja bagus, pujinya. Kalian semua pergilah dari sini. Ayah, hati-hati. Aku akan membubarkan kerumunan yang ada di sana, kata petugas Lin. Dari mana Pak Tua ini muncul? Tidak masalah, tidak ada orang yang bisa bertahan dari serangan tim pembunuh kami, kata wanita cantik yang menjadi penjahat itu. Kalian semua dari tim pembunuh ya? Kata Pak Tua Gao. Rupanya tanganku sudah lama tidak digerakkan. Kebetulan sekali aku berasal dari pasukan khusus dan sudah lama badanku ini pegal-pegal tidak menghadapi penjahat. Dasar Pak Tua bodoh. Tangkap dia, kata penjahat di sini. Dan benar saja, karena Pak Tua ini OP parah, langsung mereka menjadi mayat hidup. Perasaan yang tidak asing sudah lama terbangkitkan. Ini adalah perasaan menyala-nyala yang dulu kurasakan saat muda, saat di pasukan khusus. Kalian sudah menyentuh keluargaku, sekarang kalian berurusan dengan maut, kata Pak Tua Gao yang sangat marah. Pak Tua bangka, jangan bergerak. Kalian anak muda, cuman segitu ya. Ayo kejar aku, kalian berani tangkap aku, katanya di sini. Pergi, tangkap dia. Siap bos. Tangkap Pak Tua bodoh itu hidup-hidup. Baik. Apa kau pikir kau bisa mendapatkan yang kau inginkan dengan memasuki hutan? Jangan lupa bawa tempat itu seperti halaman kami, kata Blood di sini. Biar aku lihat bagaimana kau memperjuangkan hidupmu. Di sisi lain, di tempat perjuangan sang MC, kenapa kau memiliki untuk meninggalkan pasukan Flying Eagle dan menjadi teroris, kata sang MC yang menginterogasi anak buahnya itu. Jawab aku, kata sang ketua. Karena dua orang pemimpin tidak bisa berdiri di satu tempat yang sama, kata mantan anak buahnya ini. Apa kau pikir aku akan percaya kata-kata itu? Kita adalah teman, aku mengenalmu dengan baik, kata sang MC. Teman? Akankah teman pernah terpisah begitu jauh? Katanya di sini. Lepaskan gadis itu, kalau enggak kau berurusan denganku. Hentikan semua ini, aku tidak punya waktu dengan semua ocehanmu, kata sang MC yang terlihat sangat kesal. Ayo kita bicarakan saja nanti kenapa kau bersikap seperti ini. Apakah nona ini penting untukmu? Hai, bunuh dia, kata di sini. Sang pendekar pedang pun langsung maju. Permintaan ditolak, kata di sini. Nyahlah dari sini. Matilah kau, Golden Eagle. Benarkah? Dengan segenap tenaga mereka pun bertinju, telapak tangan dan pukulan. Jual beli serangan pun terjadi di sini dan nampaknya dengan mudah sang pesetia pedang itu dihempaskan oleh sang MC. Ini adalah giliran kita sekarang. Rupanya belum saatnya. Langsung disergap dari selatan. Ini
Oh, aku sudah memperingatkan kamu sebelumnya. Ini adalah armor buatan khusus. Crop level S rank 45. Golden Eagle, ayo kita mulai ronde keduanya. Kami semua sudah tahu bahwa kau menghancurkan seragam nano dengan tangan kosong. Itu membuatku terheran. Makanya armor yang kugunakan sekarang bisa menyerap kekuatan pukulanmu. Kau tidak akan punya kesempatan lagi kali ini, kata robot yang mengenakan pakaian aneh itu. Hentikan semua omong kosong ini. Ayo kita pergilah ke neraka, katanya yang sedang menghempaskan pedang. Di sini sang MC mau terkena pedang dari mukanya, tetapi dia sanggup menghindar dengan kecepatan penuh dan mundur ke belakang dengan salto. Rupanya seperti itu. Rupanya dengan mudah sang MC menghancurkan tanah di sini dengan tang kaki sebelah kanannya dan pecahan itu ditendang ke arah musuh. Dan dengan mudah di sini robot itu menangkis dengan pedangnya. Nah nih, kenapa batu tiba-tiba hancur berkeping-keping ini buruk, kata musuh. Dan tenang saja, sang MC sudah ada di dalam dekapannya dan kemudian memukul bagian kelapanya sang musuh. Ini rasanya tidak benar sentuhan ini. Golden Eagle, ingatanmu sepertinya belum membaik ya. Rupanya benar saja. Apa kau lupa bahwa armor ini mampu menyerap tenaga dalammu, kata sang musuh sambil menendang. Kau pasti akan kalah kali ini. Kelompok Bloodfog kami merupakan salah satu dari organisasi pembunuh paling mengerikan di Asia Tenggara. Anggota kami berasal dari berbagai wilayah negara yang berbahaya. Mereka terlatih perang gerilya di hutan serta pertempuran di pegunungan. Skill membunuh mereka sudah diakui oleh para politisi dan pengaruh. Leluhur mereka bergantung pada perang gerilya untuk mengalahkan kerajaan yang paling kuat dan terkemuka pada waktu itu, kerajaan Linjian. Hutan ini menjadi jaring laba-laba yang menangkap musuhnya. Aku akan memimpin tim untuk menangkap Pak Tua itu. Aku serahkan polisi wanita itu pada kalian, kata sang bos wanita. Siap bos. Hehehe. Dia lari ke hutan, dia membuat dirinya sendiri dalam posisi yang sulit, kata penembak jitu berpikir ping itu. Target masih belum terlihat. Cepat, lanjutkan pencarian pertahanan penjagaan kalian, kata orang-orang di sana sambil memburu Pak Tua Gao. Tiba-tiba ada tangan dari sana. Sretep. Oh, langsung ditendang saja kakinya. Hah, apa? Rupanya di sini sang Pak Tua langsung mendapatkan pistol senjata pertamanya dan bam langsung membantai satu persatu anggota musuh. Sial, tembak dia. Dan benar saja Pak Tua mampu menghindar di sini dan memanfaatkan kesalahan musuhnya dan bersembunyi di balik badannya. Ini granat, awas, gear meledaklah di mana-mana. Di mana dia? Bau ini sudah lama aku menciumnya. Ini mengingatkanku akan hari-hari pertempuranku dulu, kata Pak Tua Gao yang makin bergelora. Haha. Di dalam hutan samping jalan, mereka pun memburu Pak Tua Gao sambil berlari-lari di sini. Berhenti di sini, rupanya ada yang menginjak sebuah ranting dan nampaknya itu adalah sebuah jebakan. Wow, Pak Tua itu sangat terampil dalam memasang jebakan. Dan mereka prajurit tendangan langsung sinu di dalam jebakan itu. Matilah kalian dan pergilah ke neraka, kata Pak Tua di sini. Tidak, tolong jangan bunuh kami. Langsung saja bam tanpa kenal ampun. Hei, itu terlihat seperti pembantaian. Paku kayu, paku bambu. Dia mengintimidasi kami dengan strategi seperti ini, kata bos wanita di sini. Seperti kita telah bertemu pejuang berpengalaman yang akrab dengan cara kita beroperasi, kata bos wanita di sini. Di jalan utama berpindah lagi ke tempat si MC yang sangat kesulitan menghadapi si robot ini. Oh, sudah ku bilang itu tidak berguna armormu. Dan benar saja di sini dia menghantam bagian perut. Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin, katanya. Itu tidak mungkin. Armorku seharusnya bisa menyerap semua tenaga dalamnya. Siapa bilang aku hanya hebat yang menggunakan tenaga dalam? Rupanya di sini sang MC menggunakan seluruh kekuatannya. Explosive hammer moving. Langsung di sini dihantam saja oleh sang MC kita sehingga retak semua kekuatannya.
Bagus, sekarang yang tersisa hanya kau dan aku, kata sang MC. Tidak akan ada yang mengganggu kita sekarang. Tolong selamatkan aku, teroris. Ada pistol. Di sini petugas Ling Jiang pun membereskan satu persatu orang yang lalu lalang dan takutan di sana. Semuanya tenanglah, jangan takut. Aku seorang petugas polisi. Semuanya tolong mengungsi dengan tertib, kata orang di sana. Pergilah dengan tertib. Kau tunggulah di sini. Aku akan menghadapinya, kata orang yang berpakaian ninja itu. Oh tidak, aku yang salah dengan tubuhku. Ini karena yang waktu itu. Kata sang wanita bertubuh ninja. Apa kau baik-baik saja? Aku akan membawamu pergi dari sini, kata petugas Lin. Tidak. Di sini petugas Lin malah memang tampaknya orang yang dongok. Ini adalah penjahat malah diselamatkan dan digendong. Dia malah merasakan kimochi karena bayangan kenangan kepada sang MC. Oh tidak, aku hanya menggerakkan tubuhku dan sedikit rasanya masih teringat. Apa kau kurang sehat? Apa kau butuh bantuanku untuk memeriksakan tubuhmu? Kata petugas Lin di sini. Terima kasih, tapi aku baik-baik saja. Aku sedang menyembunyikan pisau, jadi aku tidak mungkin membiarkanmu memeriksa tubuhku. Aku akan menunggu saat kau lengah, lalu akan menusukmu sampai mati. Hanya perlu waspada dan menunggu saat lengah, lalu aku akan membuatmu gerakan. Tiba-tiba saja di sini pantatnya ditendang oleh petugas Lin. Bersiaplah, aku akan mencari kesempatan untuk maju. Ambulans segera datang. Tiba-tiba seperti itu. Siap maju, katanya. Oh tidak, aku sudah terbentur 2 kali dan sekarang aku mendadak ingin buang air kecil, katanya dalam hati. Perasaan seperti ini malah kabur. Di sini terbayang-bayang akan prajurit Avenger di mana mereka akan menjinakkan bom. Ayo, harusnya memastikan keamanan para penduduk dengan mengevakuasi mereka dari gedung ini, kata Avenger di sini. Dan Kapten Amerika pun beraksi. Balik lagi bayangannya kembali ke ninja ini. Aku tidak bisa membiarkan dia membawa kuat lagi terus bergerak. Kau tidak terlihat baik. Ternyata kau sedang terluka. Kenapa kau diam saja? Kau pasti tidak mau menjadi bebanku, bukan? Lin Jiang, kau memang sangat bodoh. Di sini malah memang tambah bodoh dia. Aku sedang membawa petugas polisi wajib menolong penduduk yang terluka. Kecepatan 3 kali lipat, anjir. Terbayang lagi Avenger di sini dan membuka gerbangnya. Ayo. Oh tidak, sial, pintu ini terbuka. Kalau tidak boleh mengeluarkannya, katanya di sini. Rupanya nampaknya penjahat pun ingin pipis. Jika aku melakukannya, aku akan jatuh dari kemuliaan dan tidak akan pernah bisa pulih lagi, kata penjahat itu. Di sisi lain, di tempat sang MC, Golden Eagle, kau masih sama seperti sebelumnya, katanya. Dia memang pantas menjadi anggota tim masterku. Dia bisa menghancurkan serangan tim kami. Informan mengatakan bahwa dia mengalahkan tentara Rusia Utara menggunakan seragam telapak tangan dan tenaga dalamnya. Aku tidak menyangka jika kemampuan tinjunya juga hebat, apapun yang sedang terjadi. Mungkinkah apa yang dikatakan Master padaku itu benar? Tiba-tiba saja sang MC menyerang orang itu dan sepertinya tidak mampu tertendang. Golden Eagle tidak bisa hanya bagus dalam serangan telapak tangan, namun dia juga hebat menggunakan kaki dan tinjunya. Mungkinkah ada orang seperti itu di dunia ini? Orang jenius yang berpengetahuan luas. Akhirnya aku bisa lepas darinya. Rupanya ini sebuah isu, hanya kepingin sang MC menyelamatkan Sansan. Yang terlalu kau lakukan hanya menyelamatkan Sansan, langsung pergi. Tiba-tiba saja sang MC dihadang lagi oleh penjahat itu. Apa kau ingin menyelamatkan seseorang? Rupanya benar saja, kau masih naif seperti sebelumnya, kata penjahat itu. Blood Eagle, menyingkirlah sebelum aku kesal. Tolong lebih seriuslah Golden Eagle. Baiklah kalau begitu. Sang MC pun mengeluarkan jurus telapak tangannya dan kedua pukulnya, dan memasang kuda-kuda yang cukup serius. Dan benar saja dia menggunakan pedangnya untuk memotong sang MC. Ayo kita lanjutkan pertempuran kita. Dan di sini keduanya pun mengingat masa-masa lalu yang dilalui bersamanya. Hei, kau sudah berlatih sepanjang hari. Tidakkah kau lelah? Apa tujuanmu? Memang pedang itu semua untuk menjadi lebih kuat. Memangnya apa tujuanmu? Aku tentu saja melindungi tanah air kita, melindungi suatu hutan di Asia Tenggara. Aku lari dengan tergesa-gesa, Blood Eagle. Lalu aku terkejut setelah menyaksikan pemandangan di depanku.
Dia membunuh semua penduduk juga anggota tim yang berjaga di sana. Dia hanya sendirian di tengah kekerian itu, di kekacauan dan berdarah itu, kata sang MC. Bahkan anak-anak pun ditebasnya. Tidak ada satupun di sini yang pantas untuk perlindunganku, kata sang kejam itu. Setelah insiden itu, Blood Eagle didakwa di pengadilan militer. Aku tidak bisa melupakan tatapan matanya itu. Dia pun tatapan mata yang sama dengan saat itu. Rupanya di sini sang MC mau ditebas. Itu benar-benar cepat. Swing, langsung mereka adu pukulan dan saling serang jual beli serangan di sini terjadi di perpindahan di Wall Street. Hehehe. Polisi bodoh itu telah terjebak dalam perangkat yang kami pasang. Lagi pula Twin Black adalah pembunuh yang terkenal karena kesukaannya menggunakan jalan beracun. Dia dikenal sebagai pembunuh nomor 1 yang ada di bawah level S. Banyak target level S yang telah terbunuh secara langsung olehnya. Memangnya apa sulitnya mengurus seorang petugas polisi kecil seperti itu, katanya. Di sini kenyataannya Twin Blades adalah mau membuang air kecilnya aja. Buruk, ini berita buruk. Aku akan segera keluar, katanya. Benar saja. Jahat nomor 1 itu mengeluarkan air kencing saat digendong. Sungguh membagongkan. Bayangan Avenger lagi. Apa yang terjadi, kenapa pintunya tertutup? Kami boleh keluar. Rupanya di sini seperti itu yang dibayangkan oleh penjahat itu. Akhirnya dia keluar juga. Cairan ini akhirnya muncul. Ini bau keringat Twin Blade yang muncul tepat sebelum dia bergerak. Rupanya ya disalah sangkain sama yang nembak Pink ini. Aneh kenapa dia masih belum membuat gerakan, katanya. Twin Blade, apalagi yang tunggu, cepat kill dia, katanya. Hei, siapa wanita itu? Sial, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku mulai kehilangan kesadaranku. Berpindah tempat di sini. Avenger lagi. Biar aku yang membuka pintunya. Itu Iron Woman langsung membuka pintunya di sana. Langsung tercegahlah pintu itu dan tidak sadar itu adalah pintu air keluar. Benda itu. Di sini petugas Lin menanyakan sesuatu. Hei, kamu mau kemana, perempuan? Aku sudah tidak mampu lagi buang air kecil. Itu mungkin pertama kali Sweet menyajikan adegan seperti ini. Apa begitu banyak? Rupanya dia sudah gak tahan lagi. Anjir. Bos Twin Blade membunuh dari tim 7 kemari untuk memberikan bantuan. Tiba-tiba semuanya tercengoh dengan kejadian itu. Berpindah tempat di hutan. Blood Fog, semua tim 3 sudah tumbang. Tim 4,50 anggotanya sudah jadi korban. Tim 1 dan tim 2 semuanya sudah kalah. Kami kehilangan kontak dengan tim 5. Hanya tim 6 yang tersisa. Buruk, kabar buruk, dia datang. Rupanya mereka sudah meninggoy di tempat. Tiba-tiba saja Pak Tua Gao menyerang dari belakang dan ditangkis dengan mudah oleh sang wanita ini. Apa kau mengabaikan anggota timmu? Jangan bercanda. Kau pikir aku tidak tahu kau sedang memancingku untuk memanggil pasukan bantuan agar kau bisa mengepung mereka? Jika aku tidak salah, kau juga sedang menyimpan granat saat ini. Kelihatannya aku sudah menemukan lawan tandingku, kata Pak Tua Gao yang antusias. Dasar prajurit negara ini bodoh, kata penjahat itu. Aku beri kau kesempatan untuk menarik kata-katamu itu lagi. Jika tidak, kau akan menderita karena tinjuku. Kau berpikir untuk membuatku menderita di bawah tanganmu, kata penjahat itu. Kau benar-benar kurang ajar, kata wanita itu. Pergilah ke neraka. Dia pun mencambuk Pak Tua Gao dengan bertubi-tubi. Ini adalah teknik cambukan. Selanjutnya apa? Kau tidak bisa bergerakan, katanya sambil menghina Pak Tua Gao. Bagaimana? Aku sudah membatasi semua pergerakanmu. Kau tidak bisa bergerak lagi, bukan? Banyak sekali orang sangat terampil telah dikalahkan oleh cambukanku, dan termasuk juga dirimu. Serangan terakhir, matilah kau. Tiba-tiba di sini Pak Tua Gao menangkap cambukannya. Nani? Kenapa aku merasa dia telah mendapatkan lebih banyak kekuatan daripada aku, kata penjahat itu.
Kau rupanya mau mati. Rupanya di sini sang penjahat pun tidak kenal takut dan melepaskan seluruh cambukannya. Nampaknya Pak Tua Gao hanya terdiam saja. Hahaha, kau sebenarnya menangis bukan? Apa kau akan menyerah? Katanya. Oh tidak, kau masih belum mengerti, cambukanmu lah yang menangis. Dia menangis karena pemiliknya menggunakannya dengan tujuan yang salah. Apa? Berpindah tempat di pihak lain di Walking Street, berpindah di MC kita. Rupanya sang MC sudah terpojok oleh sebuah tebasan. Apa? Tebasan kilat, ini akan membunuhmu. Tiba-tiba si sana meledak sama sekali. Kekuatan pedang yang mengerikan. Bayangkan saja jika aku tidak menggunakan tenaga dalamku, mungkin aku sudah terbelah. Kau terlalu lamban, Aku tidak menyangka kau mengalami kemunduran ke keadaan seperti ini, kata sang MC di sini. Apa maksudmu? Apa kau berencana mengalahkanku dengan pukulan? Kau benar, kau tidak salah dengar. Akan ku gunakan kemampuan yang paling kau banggakan untuk mengalahkanmu. Oke, langsung mereka pun adu pukulan. Di sini saling hajar menghajar. Bagaimana bisa? Kenapa kau bisa tahu gerakan ini? Apa Master menggunakan gerakan Golden Eagle? Luar biasa, dan sang MC pun terhempas di sana. Gawat, ini sungguh mengagumkan. Aik Tigerim Dragon 47 Palm, dan sang MC pun terpental dengan mudah. Tenaga dalam Master mengalahkan Golden Eagle. Kau pasti penasaran kenapa aku juga tahu gerakanmu. Aku tidak bisa menyangkal kecepatanmu dalam belajar, tapi kau tidak menguasai sempurna dan juga spesialis dalam satu skill. Aku juga bisa mempelajari gerakan ini dan mencapai level yang sama dengan ahli sepertimu. Tapi akulah jenius yang sebenarnya karena aku menguasai teknik pedang dan menguasai potensi maksimum. Sudah banyak waktu yang terlewatkan namun kau masih bergegas pada ideologi bodohmu. Kau sangatlah mengecewakan. Karena hal itu, nampaknya aku sudah tidak perlu membiarkan wanita itu hidup, katanya. Berpindah lagi di sisi lain di sisi hutan. Kenapa? Kenapa masih tidak pingsan meskipun aku mencambuk berulang kali, kata wanita itu. Kau seharusnya sudah pingsan dari tadi, kata sang musuh. Apa kau mau tahu rasanya? Di sini sang laki-laki pun merebut cambuknya. Cambuk itu? Oh tidak, kau seharusnya menggunakan cambuk itu seperti ini. Langsung diajar dengan cambuk. Oh no, perasaan menusuk jiwa ini rasanya seperti sepasang tangan tak terlihat telah memberikan jiwaku sepanjang pijatan yang membuatku kimochi, kata sang wanita di sini. Ini sangat menikmatinya. Berhenti memukulku. Jika kau lanjutkan, aku akan menuju ke surga dengan kenikmatan. Kenapa kau merasa seperti cambukan macam apa ini? Kata sang wanita yang terkulai lemah di sana. Kenapa gerakan sangat mengesankan seperti itu? Ini mustahil. Aku tidak menyangka aku bisa kalah pada pemula. Pemula? Kau mungkin benar aku hanya seorang pemula di matamu. Tapi aku mengenal seorang ahli yang telah menguasai cambukan tingkat ekstrim. Aku berlatih dengannya untuk teknik cambukan yang sempurna. Apa? Kau berlatih di bawah seorang ahli? Bagaimana mungkin seorang ahli membagi kemampuannya pada orang sepertimu? Apa? Di sini Pak Tua Gao, bayangkan istrinya yang sedang mencambuknya tiap hari. Kurang ajar, jangan meremehkan hubungan yang telah terbentuk selama beberapa puluh tahun. Akhir ini, apa? Dia telah berlatih gerakan cambukan selama beberapa dekade. Benar sekali, aku kalah, kata wanita itu. Kau masih tidak berpengalaman bahkan untuk dibandingkan dengannya. Di sisi lain di tempat MC, orang lemah tidak punya hak untuk hidup di dunia. Aku akan membunuhmu sekarang, kata orang itu. Master sudah menang, katanya. Master, Anda hebat. Rupanya di sini Sang San pun melihat ke arah sana ada orang yang mendekatinya. Siapa kau? Nona, maafkan aku. Aku akan membunuhmu. Tunggu dulu. Apa kau ingin menghentikanku? Kau ini langsung ditonjok saja. Langsung di sini musuhnya terkapar. Bro, itu muncul mata itu. Jika kau berani menyentuhnya, mata dari malaikat maut akan menghukummu dan kau pasti mati.
Menarik. Kalau begitu, ayo kita putuskan semuanya sekarang. Rupanya di sini duel babak kedua sedang dimulai. Putuskan siapa pemenangnya, kata rambut putih yang sok jago. Aku teringat, mata itu, aku tidak mungkin salah, kata orang ini. Katanya tidak ada seorang pun yang selamat setelah melihat mata itu. Itu merupakan pengalaman yang membuatku terbuka. Master pernah bilang bahwa darah Golden Eagle akan naik ke matanya setiap dia marah, dan itu akan memungkinkan untuk melihat segala sesuatu dalam gerakan lambat, dan dengan demikian dia dapat mematahkan setiap gerakan ke arahnya. Bahkan teori nomor 1 Strike tidak mampu bertahan melawan matanya itu. Kakak ipar, apa kau sedang diculik? Kakak ipar sedang menyelamatkanku. Kakak ipar kau, Sansan, percayakan padaku saja, jangan takut. Sansan, jangan cemas, aku akan segera membawamu ke tempat yang aman, kata sang MC yang sangat kuat. OP parah. Dan nampaknya Sansan curahkan cintanya kepada sang MC. Kakak ipar sedang mengkhawatirkanku. Nampaknya seperti itu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita lanjutkan. Benar saja. Di sini babak kedua dimulai. Berhenti, polisi jangan bergerak. Anjir, aku jengkel banget sama orang ini yang bodoh, yang sepertinya hanya menghalang-halangi saja. Apa kau baik-baik, Master? Lin Jiang, kenapa kau di sini? Master, aku kemari untuk membantumu. Polisi sedang bergerak tempat ini. Golden Eagle, anggap saja dirimu beruntung. Anjir, nggak jadi bertarung. Menjengkelkan dan membagongkan. Aku akan melepaskanmu kali ini. Ayo pergi. Baik, Tuan. Golden Eagle? Apa itu nama Master? Berhenti sekarang juga, jangan bergerak. Di mana Master pergi? Hanya di sini sang MC merenungkan kata-kata lawannya itu. Pada akhirnya aku akan menyebabkan kematian untuk orang sekitarmu. Tunggu dan lihat saja. Apa aku sudah melibatkan Sansan dalam hal ini? Nampaknya aku harus membicarakannya ini dengannya. Sansan, kakak ipar. Kenapa wajahnya memerah dan malu-malu? Apa dia punya perasaan padaku? Kata sang MC Dini. Aku melihatnya. Apa kau berkencan dengan beberapa wanita di saat yang bersama? Apa maksudmu? Oh no, sang MC pun langsung tercengoh dengan kata-kata itu. Lin Fai, dan benar saja para wanita punya datang untuk menyapa sang MC kita. Oi, Lin Fai, apa yang sedang terjadi di sini? Aku nggak tahu apa ini. Kenapa Nona Su dan ayahku juga ada di sini? Apa kau sedang berkencan dengan lainnya di depanku? Di sini Nona Ying marah total. Ying sangat sensitif. Dia memang wanita yang rapuh rupanya. Tunggu, dengarkan penjelasanku, kata sang MC. Ying, diamlah. Ayah, Ying, aku sudah melihat segalanya. Langsung di sini semua terdiam di tempat. Ini akan jadi sesi tanya jawab 3 versi 1. Ayah, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Oh, tidak, paman sudah menyaksikan semuanya dari awal, kata sang MC di sini. Li Yingfei, paman tolong dengarkan penjelasanku, kata Li Yingfei. Aku percaya padamu. Shh, diam. Langsung sang MC tersegarkan di sini. Kulit Nona ini sangat bersih dan mulus, tidak ada bekas merah di tubuhnya, tidak seperti orang yang pernah melakukan SM, kata sang di sini. Kau pikir pasti tidak ada hubungannya di antara mereka? Yingfei pasti sedang menjalankan misi. SM, batin sang Eosu di sini. Tidak, paman, kami tidak. Karena itulah aku mempercayai Yingfei. Apalagi aku juga sudah bicara dengan Nona itu dan tebakanku benar, memang benar. Untungnya semua permasalahan ini masih tersimpan rapat, batin sang MC yang sedikit tenang. Kakak ipar, apa? Aku juga ingin mengatakan sesuatu. Nani, tidak mungkin. Aku bisa memberikan bukti. Oh tidak. Aku lupa tentang tokoh yang paling berbahaya adalah adik iparnya. Tidak, kebenarannya apa yang ada diungkapkannya. Apa dia telah melihatku dengan Su Mengxin kemarin? Bukan hanya kelihatan pekerjaan, tapi yang paling menakutkan adalah orang-orang akan berpikir bahwa aku adalah sampah yang tidak setia, kata sang MC dalam hatinya. Ini mengerikan. Siapa orang yang berkata bahwa adik ipar adalah orang yang
peduli dan memahami kakak iparnya, kata sang MC. Jangan pernah lagi berpikir untuk meminta pertolonganku di masa depan, kata sang MC yang jengkel. Adik ipar hanyalah tumor perusak, batin sang MC yang suudon kepada iparnya. Kakak dan kakak ipar adalah pasangan yang saling jatuh cinta dan terima kasih karena sudah bergegas menolongku, kata Sansan di sini. Tenang saja, jangan dipikirkan, kita ini semua keluarga. Batin sang MC yang sangat senang. Datang saja padaku jika kau menemui masalah nantinya, kata Yilingfei di sini. Hei, tanda tangan di sini. Ya, Yilingfei, kau lagi, kata petugas Lin yang bodoh itu. Anjir, gue jengkel banget sama wanita satu ini. Petugas Lin, apa kau sudah menemui temanku? Bagaimana kelihatannya? Dia sangat mirip dengan Leonardo DiCaprio. Dia bahkan menemaniku sebagai murid, kata perempuan bodoh itu. Sejak kapan aku mirip Leonardo DiCaprio? Batin sang MC di sini. Jadi begitulah, kalau gitu bagus, kata sang MC di sini. Hahaha, yang penting kau senang, aku pergi duluan, kata sang MC di sini. Tapi nampaknya tidak lama kemudian ada topeng masternya. Lingfei, kau menjatuhkan sesuatu. Apa ini? Mungkinkah Lingfei itu? Nggak mungkin kayaknya. Ini kan gadis bodoh, batin gua. Setengah jam kemudian, di sini mereka pun pergi dari tempat itu. Suasana ini cukup aneh, kata sang MC di sini. Ting tong, ting tong, ting tong. Rupanya di sini lift pun berbunyi. Apa yang aku lakukan? Nona Su terlihat sangat marah. Aku harus mengatakan sesuatu padanya. Mengsi, dengarkan dulu penjelasanku waktu itu. Nona Mengsin, aku benar-benar minta maaf tentang kejadian hari ini. Tolong dengarkan penjelasanku, kata sang MC kepada wanita cantik itu. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Tuan Yilingfei. Aku mengerti kok keadaanmu. Aku begitu ya. Terima kasih atas begitu pengertiannya. Istirahat malam ini aku pergi dulu, kata sang MC di sini. Tetapi dari belakang sang MC langsung disergap saja dengan pelukan yang sangat mesra. Nona Su, apa yang kau lakukan? Aku benar-benar tahu tentang itu, bahkan belum datang ke sini. Aku hanya merasa kesal saja karena aku punya perasaan cinta padamu. Suka padaku, kata sang MC dalam hatinya. Nani, aku selalu memperhatikanmu sejak kau menyelamatkanku dan membawaku dari hutan rimba saat itu, kata wanita cantik itu. Kau sangat tenang, penuh perhatian dan juga penuh kemampuan ketenangan, katanya sambil memuji sang MC. Kau menyelamatkan hidupku di saat genting dengan ketenangan dan keberanian yang kau miliki. Tidak hanya itu, kau juga rendah hati dan tidak serakah. Wanita lainnya mungkin tidak tahu tentangmu, tapi aku tahu kau adalah laki-laki paling sempurna yang diinginkan wanita Lingfei, kata sang wanita cantik itu. Aku semenarik seperti itukah di matamu, kata sang MC. Aku hanya melaksanakan tugasku saat menyelamatkanmu waktu itu. Aku tidak hanya merokok dan minum, tapi aku juga punya sikap yang buruk. Aku tidak sebagus yang engkau pikirkan, kata sang MC yang merendah di sini. Sebenarnya kau hanya menyukai citra sempurnaku, orang yang menyelamatkanmu saja, kata sang MC di sini. Tapi itu bukanlah aku yang sebenarnya, kata sang MC di sini. Dan nampaknya wanita di sini tersengoh dengan perkataan sang MC. Aku mengerti, Tuan. Bisakah aku anggap kata-katamu itu sebuah bentuk penolakan, kata sang MC. Benar-benar bodoh. Lagi pula katanya, lagi pula kau sudah punya Su Yingying di sampingmu, kata Nona Su di sini. Apa? Setelah penjelasan selama 10 menit, dia pun mengerti. Jadi hubungan dengannya itu palsu. Iya, itu benar-benar ngomong-ngomong ini semua hanya untuk mengatasi pemeriksaan cara acak dari adik iparnya. Rupanya di situ
Nasu pun hanya tertawa kecil. Nona Su, ada apa ya? Kelihatannya aku masih punya kesempatan untuk mendekatimu. Mengsin, berhentilah bercanda. Hehehe, aku hanya bercanda. Rupanya di sini sang MC pun keluar apartemennya dan pengen makan mie ayam Yanto di depan kompleks. Apa benar-benar tidak menyangka jika Nona Su ada perasaan padaku? Anjrot, katanya. Jika benar-benar bersama dengannya, bagaimana dengan orang-orang yang dipengaruhi di belakangnya? Orang-orang itu sepertinya punya aura yang mengancam. Mereka adalah bodyguard yang berpakaian biasa untuk melindungi Nona Su secara diam-diam. Katanya, rupanya tukang mie ayam sampai tukang koran, dan semuanya ini hanyalah menyamar. Anjir, karena Blood Eagle telah muncul. Aku juga harus hati-hati. Ini adalah waktunya bagiku untuk pergi dan bertemu seseorang, kata sang MC di sini. Anjir, pakainya sobek, bres. Hari berikutnya di rumah Yi Levi. Selamat pagi Yingyi, aku akan pergi kerja sekarang, tolong jaga rumah, kata sang MC di sini. Baik kakak, aku tidak akan pulang untuk makan malam, kau bisa makan malam sendiri. Kakak Yifai, aku akan merajut sial untuk kakak Lee dan ingin bertanya tentang ukuran tubuhnya. Aku bahkan tidak tahu apakah ini cocok untuknya, kata sang wanita ini. Terserahlah, aku akan keluar dulu dan membeli beberapa bahan makanan, katanya. Yingyi, kau di sini untuk membeli beberapa bahan makanan lagi ya, kata penjual ikan gurame di sini. Oh, aku sepertinya terlalu banyak belanja sehingga lupa berapa budgetnya. Hei, lihat siapa itu yang datang. CEO Yua. Yu, bukankah ini Yuyi? Kemana saja kau hari ini, kata wanita trendy di sini. Kau bahkan mengenal pakaian pelayan. Apa kau sedang merayu pria? Tidak. Wow, lihat apaan ini? Sedang belanja ya? Sial, lelucon apa ini? Apakah masih ada orang yang merajut barang seperti ini, kata wanita rese itu. Hei, jangan sentuh itu. Ini bener-bener jelek, katanya. Apakah benda jelek ini untuk seseorang pengemis? Bahkan ada gambar kepala babi di atasnya. Ini sangat jelek, bahkan pengemis pun tidak akan mau untuk memakainya. Mungkin bisa dijadikan lap piring atau lap BC. Itu benar-benar jelek tahu, kata wanita dua ini yang membuli Yingyi. Ya, itu benar-benar jelek sih. Kalian berdua kenapa sih? Tiba-tiba di sini ada petugas Lin yang menyebalkan itu. Anjir, admin juga sebel nih. Apa yang kalian lakukan? Hentikan sekarang juga. Tempat minum teh Xian Yu. Bolehkah aku tahu apakah Zhou Biu ada di sini? Rupanya di sini sang MC mulai mendatangi seseorang di rumah teh itu. Halo Tuan Zhou, ada di ruangan 403. Dan sang MC pun langsung ke sana. Kau sudah datang? Oh, kau akhirnya di sini untuk menemuiku, Golden Ale Girl, kata Zhou Jiao. Zhou Biu, orang ini adalah di mana orang luar ragu Flying Eagle dikenal di pasukan elit di seluruh Huaxia dan juga negara-negara yang lebih besar dan tokoh-tokoh politik penting. Tapi para pemimpin penting di alam Huaxia tahu pasti bahwa ada kekuatan yang bahkan lebih istimewa. Kekuatan itu bahkan lebih kuat dari pasukan Flying Eagle saat ini. Itu adalah tim yang dibentuk oleh para pemimpin masa lalu dari tim Flying Eagle Phantom. Katanya ada 10 anggota dalam tim. Meskipun ada setidaknya 20 mantan pemimpin pasukan Flying Eagle, tidak termasuk mereka yang telah tewas dalam pertempuran dan mereka yang tidak mampu. Tidak banyak yang memenuhi syarat untuk masuk ke tim ini, kata sang MC. Anak muda, kau baru saja menghubungiku setelah begitu lama, sungguh keterlaluan, kata kapten ini. Bukankah itu semua karena aku tidak ingin membebani negara kita? Aku selalu mencoba untuk menyelesaikan masalahku sendiri, kata sang MC di sini. Berhentilah bersikap arogan, bodoh. Jangan pikir bahwa aku tidak mengerti tentangmu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau hidup tenang, kata sang pria ini. Dengan kepribadian liarmu, jika kau benar-benar hidup tenang hanya dalam 2 tahun ini, kau pasti akan merasa bosan sampai mati, katanya. Bicaralah apa adanya. Oke lah kalau begitu. Aku melihat Blood Eagle kemarin. Nani? Pembicaraan pun semakin seru. Saudara kelima jangan memancarkan aura pembunuh itu, benar-benar menakutkan, katanya. Maaf, aku saudara ke-10. Lanjutkanlah kalau begitu.
Aku dapat informasi dari Silver sebelumnya dan secara tidak sengaja merusak rencana Xianzi. Tepat setelah itu Blood Eagle datang mencariku. Katanya, saudara kelima, apakah Anda datang ke kota Y karena sebuah informasi? Benar sekali, aku telah menerima beberapa tentang keberadaanmu yang bocor. Tapi ini aneh karena berita itu sebenarnya tidak tersebar luas. Nani? Ya, benar sekali. Menurut informasiku, satu-satunya orang yang mengetahui berita tersebut adalah Stick dan organisasi Holy Battle. Aku menduga bahwa itu semua diatur oleh Sign dan Blood Eagle. Sign di sini dia ikut campur. Kau tidak lebih buruk daripada para generasi tua. Tidaklah salah satu jika kami menempatkanmu di urutan 3 besar. Kau sangat hebat. Mustahil bagi 2 organisasi untuk menjatuhkan atau mengalahkanmu. Tapi kenapa mereka tidak menyebarkan besar tantanganmu dan pada semua orang? Langsung di sini sang MC terkaget. Katanya kau telah bertemu dengan Sain sebelumnya. Apa dia jatuh cinta padamu dan mempermudahmu? Katanya. Apa-apaan Anda katakan? Aku tak bertemu dengannya hanya sekali atau 2 kali. Saudara kelima, kau masih punya kebiasaan buruk dengan candaan anehmu itu, kata sang MC. Jika itu tidak seperti dugaanku, lalu kenapa kau bersikap kaku seperti itu? Katanya di sini. Siapa Sain ini? Di sini masih diblur hitam oleh sang pengarang. Itu hanyalah intuisiku saya, kata sang MC. Bodohnya aku jika mempercayai hal itu. Kau adalah peringkat pertama dalam skill merayu di Pantom. Kami para generasi tua sudah mengetahui hal itu, kata sang senior di sini. Saudara kelima, semuanya ini hanya dalam misi saja, katanya. Tiba-tiba ada telepon masuk. Telepon dari Ying Ying. Halo Ying Ying. Li Yingfei, pergi kemana kau? Langsung dilabrak saja sama wanita jahat itu. Aku sedang bertemu dengan teman Steamku dulu. Kau pikir aku akan percaya kata-katamu itu? Hahaha. Aku mengerti. Berikan telepon ini pada temanmu itu. Baiklah. Saudara kelima, tolong bantu aku untuk mengangkatnya. Baiklah. Hei, kurang ajar. Kau, halo. Halo adik ipar. Aku teman si timnya Yifai Zhou. Apa kau sudah makan malam? Halo Tuan Zhou. Aku mencemaskannya. Kami sempat berurusan dengan penculik beberapa hari yang lalu, katanya. Percayakan padaku, hahaha. Dia akan segera kembali, kata pria itu. Perubahan yang sangat besar. Di mana angkuhnya yang biasanya itu, kata MC di dalam hatinya. Sampai jumpa, katanya. Adik ipar sudah terlibat dan menjadi target Blood Eagle. Kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Perubahannya sangat cepat. Ini bukan saatnya kau membicarakan melindungi seseorang, katanya. Oh benar, bagaimana dengan penyelidikan tentang apa yang dilakukan Blood Eagle? Dia 10 menit kemudian. Jangan pernah menyanyikan hal itu lagi. Dia sudah melarikan diri dari tugas. Sini sang MC sambil pergi keluar mengingatkan kendaraan tadi. Kau tidak perlu cemas dengan keadaanmu. Aku akan memanggil tim untuk melindungi keamanan kalian. Jangan bergerak. Tiba-tiba saja di sini jalan raya sang MC bertemu dengan petugas Lin lagi. Maafkan kami, cepat minta maaf kepadanya. Apa kalian tidak tahu ini termasuk pembulian? Kata sang polisi cantik itu. Lihat saja nanti Su Yingyi. Jangan takut, mereka hanya pecundang yang berani pada orang lemah dari mereka, kata Lin Jiang. Tapi itu sangat menakutkan, kata Yingyi di sini. Yingyi, kau harus berani tegar. Aku juga dibully saat masih muda. Dan karena itulah aku berlatih keras hingga aku bisa mengajar semua mereka, kata petugas Lin di sini. Emang dia udah tua ya? Kenapa dia ngomong begitu? Kak Lin Jiang, terima kasih sudah menolongku. Tenang saja. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku mau pergi, kata petugas Lin di sini. Oh, benarkah kalau gitu? Oke. Kenapa tiba-tiba dia begitu? Apakah aku salah bicara? Kata Lin Jiang di sini. Oh tidak, aku membuat kesalahan. Harusnya aku bertanya tentang Yi Lingfei padanya, kata petugas Lin di sini. Berpindah tempat di dalam gudang. Di sini ada seorang wanita yang diikat. Blood Fox, seharusnya kau tahu peraturan organisasi. Apa hukuman bagi yang gagal? Bos, tunggu. Ini bukan hanya salahku. Blood Wolf juga kalah. Apa maksud
mulutmu. Blood Wolf, bukankah mengacungkan rencana pembunuhan kau juga gagal mengatur bawahanmu? Kau juga tidak bisa membunuh satupun anggota keluarga Li Yifei. Kau mempermalukan organisasi. Tunggu dulu, matilah kau, kata Blood Wolf di sini. Sing, dan ternyata yang dipenggal hanyalah rambutnya saja. Bos, kita butuh banyak tenaga kerja sekarang, jadi kuharap Anda bisa membiarkannya hidup. Jadi dia bisa menebus semua kesalahannya, kata Wolfgang di sini. Rupanya hanya prank. Karena negara ini juga punya sejarah yang panjang dalam pembiaran orang-orang menebus kesalahan mereka. Lalu kenapa tidak kita lepaskan saja dia kali ini, kata Blood Eagle. Aku diampuni, katanya. Baiklah, itu masuk akal. Blood Wolf, kau boleh pergi. Tiba-tiba saja di sini dia pergi. Terima kasih sudah mengampuni nyawaku, bos. Apa kau tahu kenapa aku menugaskannya dalam misi kali ini? Aku meragukan kesetiaannya pada organisasi kita. Lalu aku memberikannya sebuah tes. Dan kelihatannya dia lulus tes kali ini, kata si bos ini. Pindah tempat di rumah Su Yingyi. Di sini rupanya sang CEO cantik ini berdandan begitu seksi. Selamat datang sayangku, Yi Lingfei. Dan sang MC pun langsung tercengoh dengan mata yang lonjong. Apa-apaan ini? Maaf, aku masuk ke tempat yang salah rupanya. Hei, kembalilah sekarang, katanya. Apakah aku salah orang? Ying, apa kau sakit ya? Kenapa tiba-tiba kau berpakaian seperti itu? Kata sang MC di sini. Yang terjadi kemarin itu adalah salahku karena tidak memahami kerja kerasmu dan kau bahkan menyelamatkan saudaraku di saat yang bersamaan. Aku sudah berbuat salah, katanya. Tapi jangan salah sangka, aku berpakaian seperti ini karena urusanmu dengan orang tua dan saudariku San. Baiklah kalau begitu. Rupanya mereka pun langsung makan malam bersama. Yingfei, cepatlah duduk. Kau memang menantu yang baik, kata paman Gao di sini. Semua berkat Yingfei hingga kita jadi aman. Aku menyiapkan hadiah untukmu. Wahai mantu favoritku. Ini dia, terimalah. Nani? Apa nih? Kenapa ada cemeti di sini? Itu adalah cambuk baru untuk penyiksaan Yingjing. Begitu ya. Rupanya langsung kita bersulang untuk merayakan kemenangan kita. Dan mereka pun nonton bareng dengan nampaknya keakraban keluarga itu bercampur jadi satu. Aku sangat kenyang. Baiklah kalau begitu, aku akan bobok di sini. Sayang, syukurlah kita berhasil kali ini. Ayo kita cepat tidur malam ini. Kenapa paman memberikan hadiah cambuk seperti itu? Yingfei, apa kau tertarik untuk tidur denganku malam ini, sayang? Anjir, rayuan maut CEO yang cantik ini membuat Yingfei tercengoh dengan keputusannya yang aduhai mambul. Dari ujung rambut jadi ujung kaki. Wow, kata sang MC yang sedang tercengoh dengan pose yang menggairahkan itu. Apa yang sedang terjadi di sini? Kata sang MC yang terkaget-kaget. Apa-apaan ini? Kemana perginya Su Yingying, si putri es yang kau kenal? Apakah ini bau abok-abokan? Hei, setelah melihat dari dekat kau cukup tampan. Apa kau mau tidur denganku malam ini? Apa-apaan ini? Benarkah ini ada Su Yingying yang aku kenal? Tunggu dulu. Daya tahan Yingfei pada alkohol cukup tinggi. Ya, apa kau baik-baik saja? Seharusnya kau tidak minum terlalu banyak. Itu kalau kau tidak tahan, kata San di sini. Aku mungkin sudah tua. Kau tidak seperti saudaramu, sikapnya benar-benar berubah total jika dia sudah minum alkohol. Benar sekali ayah. Masih ingat saat dia minum alkohol untuk pertama kalinya waktu SMP. Benar sekali, karena alkohol. Apa mereka sedang bersenang-senang di sana? Apa yang tidak akan terkejut apapun yang akan terjadi di sini? Pak Tua Gao langsung ngintip sebentar. Kenapa kau sangat ceroboh? Kata sang MC di sini. Anjrot, di sini CEO langsung di SM-in sama sang MC kita. Cambuknya jadi kusut seperti ini, kata sang MC. Apa? Dia bahkan mendorong cambuk itu ke dalam mulut. Mereka melakukan show ini, kata Pak Tua Gao yang ngintip. Dan nampaknya San di pojok hanya tercengoh dengan kelakuan itu. Akan ku pastikan sekali lagi, akan ku intip. Rupanya
benar saja. Haha, cepat dan dengarkan perintahku sebagai kaisar. Tasung Ying Ying di sini yang menunggangin sang MC kita. Ini apa-apaan ini? Haha, ini macam-macam apa ini, kata Pak Tua Gao yang terkaget-kaget dengan kelakuan anaknya. Di sini Pak Tua Gao langsung tercengoh dengan kelakuan sang sulungnya itu. Masuk dari belakang, anjir, katanya di sini. Itu terlalu mengerikan. Hatiku tidak bisa menerimanya, kata Pak Tua Gao langsung kabur. Paman, kau salah paham. Ayo, langsung dia pun langsung kabur. Dan juga San-san kabur. Paman, berpindah tempat di Taman Superstar. Rupanya sang MC pun mencari ayah tuanya itu. Kenapa ini seperti deja vu ya? Aduh. Dan benar saja di sana ada orang yang memaki-maki. Woi wanita sialan, beraninya kau menggoda pacarku ya? Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran, kata wanita itu. Tidak, tolong hentikan. Lupanya Ying Ying dibeli lagi oleh kedua wanita itu. Inisial yang kurajut untuk pacarku bukan? Tidak, tolong jangan sentuh itu. Itu bukan buatmu. Dialah yang merayuku waktu itu, kata pria yang sok tampan ini. Tindakan aku pikir sel ini jelek. Jangan bilang kau menyukai sel ini, kata dua wanita yang membulinya. Hentikan. Ya itu memang jelek sih, kata Ying Ying di sini. Karena barang tidak berguna, kenapa kita tidak merobeknya? Jangan, hentikan. Tidak merobeknya sampai sekeping-keping itu. Rupanya di sini air mata Ying Ying pun langsung jatuh karena sal yang ia berikan pada sang MC kita dirobek oleh kedua wanita ini. Hahaha, lihat dia. Ini benar-benar lucu. Kenapa tidak kita telanjangi dia dan mengambil fotonya untuk mengancamnya, kata laki-laki yang jahat itu. Oh, itu ide yang bagus. Hanya kaulah yang bisa memakai ide seperti itu. Oke, kalau begitu ayo anak-anak, kita telanjangi dia. Tetapi tidak memerlukan waktu lama. Di sini sang laki-laki itu langsung dikepret saja sama sang MC kita. Apa? Tiba-tiba benar saja, hentikan itu. 15 menit kemudian akhirnya selesai juga. Dihajar habis-habisan oleh sang MC. Apa kaulah yang menyelam sel ini? Itu sulamannya yang sangat bagus, kata MC di sini. Rupanya karena perkataan dari sang MC di sini, Ying Ying pun menangis terseduh-seduh. Kakak Ying Fei berhenti menghiburku. Sel itu sangat jelek bukan? Ying Ying, jangan menangis. Ya Tuhan, Ying Ying, aku sebenarnya cukup mirip denganmu. Aku selalu mengikuti alur dan tidak pandai menolak permintaan, kata sang MC di sini. Namun aku selalu menghargai pendapatku sendiri, dan itu juga berlaku kali ini. Sel ini bukanlah bagian dari sampah, katanya yang mengingat peristiwa kemarin. Sel ini benar-benar bagus dan indah, kata sang MC, dan membuat wanita cantik itu menangis. Bye. Ayo kita perbaiki sel ini. Tapi kakak Ling Fai, angin menerbangkannya. Bagaimana ini? Tidak usah khawatir, itu sudah berantakan dan karena angin juga semuanya menjadi gagal. Kakak Ling Fai jangan cemas, aku akan merajutnya lagi, kata Ying Yi di sini. Tidak perlu. Ying Yi, jangan menyerah semudah itu. Lihatlah skillku. Dengan kekuatan sang Ying Fai di sini, langsung sang MC mengembalikan dengan gerakan kilat. Dia pun takjub dengan kekuatan sang MC di sini. Jurus pamungkas pasukan khusus 1000 tangan Guang Yi. Dengan kekuatannya pun langsung sang MC olah-olah seperti sang Buddha yang bisa menggunakan 1000 tangan. Ini sangat menakjubkan. Aku sudah memperbaikinya. Ini dia, bagaimana? Cantik bukan? Meskipun aku tidak tahu kenapa kau membuatnya, aku akan memberikannya untukmu, kata sang MC di sini. Tapi aku yakin bahwa dia akan menyukainya. Jika dia tidak menerimanya, aku akan pergi dan memberikannya sebagai pelajaran. Untunglah aku sudah mempelajari jurus itu saat masih di pasukan khusus. Sel ini sangat jelek. Siapa orang yang akan menerimanya? Batin sang MC di dalam hatinya. Ternyata benar, dia cuma menghibur Ying Yi saja. Dan ternyata sel itu diberikan oleh sang MC. Aku ingin memberikannya kepada kakak Ying Fai, kata Ying Yi di sini. Anjir, memberikannya padaku. Dengan muka tercengoh, sang MC pun menunjuk dirinya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Ying Yi. Kakak Ying Fai. Dan nampaknya di sini cintanya kepada sang MC tambah tinggi. Apa yang dilakukan oleh
Yingyi di sini. Tiba-tiba saja ada telepon. Halo, saudara kelima, ada apa? Apakah ini kau? Aku sudah mengirim tim ke sana. Kau akan mengetahuinya siapa mereka saat mereka tiba, kata saudara kelima. Berpindah tempat hari berikutnya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Di sini sang MC ditemani oleh Seo Hyo dan Sansan ada di sana. Dia orang bersaudara ini membuat keributan di pagi hari dan bersikeras untuk ikut. Sansan sudah mulai ribut lagi. Aku harus ikut hari ini dan memastikan apa anggota tim mau ikut memang ada. Tanya di sini. Kelihatannya dia lupa apa yang terjadi kemarin. Lupakan saja. Aku juga tidak harus mengatakan ini pada si Yingying ini. Dan nampaknya anggota itu sudah datang dan mereka bertiga klap. Wow, hei, bukankah itu Golden Eagle? Silver Eagle Jingmung Rai, pimpinan tim Flying Eagle saat ini. Silver, aku tidak menyangka saudara kelima akan mengirimmu kemari, kata sang MC di sini. Ya, aku juga tidak menyangka aku akan datang masanya kau membutuhkan bantuanku, katanya di sini juga.